Tanda tangan di sini, Vincent. Itu adalah sepatah kalimat yang melintas dari bibir pengacaranya, lembut seperti bisikan pada kertas, tetapi cukup tajam untuk membuat darahnya mengeras di wajah. Matanya melebar. Kulit di pelipisnya bergetar seperti tali yang terlalu kencang. Di saat itu ruangan pengadilan terasa melambung. Saya mendengarnya sendiri. Detik yang saya tunggu selama 3 tahun tiba, seperti bom yang dilepaskan perlahan. Saya berdiri di samping meja, memegang mug kopi yang sudah dingin. Melihat 2 orang yang pernah saya kenal baik menjadi manusia yang hampir asing. Vincent tampak seperti bayangan dari pria yang saya nikahi 11 tahun lalu. Masih rapi, masih bercelana bagus, tapi ada retakan halus di pagar kesombongannya. Di seberangnya, Harold mengatur napas seperti pemain yang percaya pada satu trik terakhirnya. Saya mendengarkan pengacara Vincent mengucapkan 5 kata itu. Dan di dalam kepala saya, semua latihan diam-diam selama bertahun-tahun berkedip seperti slide di proyektor. Sebelum kalian bertanya apakah saya menari di atas kuburan, tidak. Saya punya cukup sarkasme untuk sehari, bukan pesta pemakaman. Ada sesuatu yang lebih memuaskan daripada kemenangan kilat. Keadilan yang bersabar, direncanakan, dibuat rapi seperti lembar kerja yang menunggu tanda tangan di pojok kanan bawah. 3 tahun bukan soal dendam, itu soal melindungi masa depan anak saya, Tyler, yang waktu itu berusia 12, dan mendengarkan cukup untuk mulai memahami bahwa rumah kami tidak lagi aman. Jika cerita ini menyentuh sesuatu dalam hidupmu, mungkin sebuah perpisahan yang belum selesai, atau kekhawatiran bahwa orang yang kamu andalkan menyimpan rahasia. Tinggal sebentar di sini sampai akhir. Dan jika kamu ingin mendengar lebih banyak dari pengalaman seperti ini, subscribe dan tulis di komentar bagian mana dari cerita ini yang paling mengusikmu. Ketika saya bertemu Vincent, dia bukanlah komoditas yang saya harapkan untuk dijual. Ia seorang pria dengan $20 di dompet dan ambisi yang berkilau seperti limes di mata. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Dia sedang membawa sampel produk yang mirip dengan ide-ide besar yang sering saya bawa ke meja. Saya mengajari dia cara membalas email investor tanpa terdengar sombong. Saya yang menyiapkan spreadsheet pertama yang membuat ide-idenya menjadi angka. Saya memasak makan malam ketika pekerjaan menuntutnya pulang larut. Saya memegang rumah ketika kontrak besar sedang dikejar. Dalam 11 tahun, apa yang dilakukan Vincent di depan publik, pidato, tanda tangan, kartu nama, sering beristirahat di atas fondasi yang saya bangun. Jadwal, pengawasan invoice, hubungan tak terlihat dengan pemasok, mengatur pajak kecil yang membosankan. Saya tak pernah menggambarkannya sebagai pengorbanan. Itu hidup kami bersama. Namun namanya kerja tak terlihat seringkali tidak masuk dalam neraca ketika seseorang mulai menghitung apa yang mereka miliki. Ada masa-masa indah. Kami memulai perusahaan dari garasi, membeli rumah pertama kami dengan cara yang kami pikir akan menjadi batu loncatan. Setiap Sabtu adalah rapat strategi dan memasak untuk tamu. Tyler lahir dengan suara tangisannya yang memenuhi rumah. Saya ingat memandikan dia di wastafel dapur karena bathtub belum dipasang. Vincent memegangnya di pangkuan sambil membaca rencana pemasaran. Kami menemukan ritme. Saya bekerja, menulis proposal, mengurus klien kecil, merapikan kantor rumahan. Yang saya tidak tahu, atau lebih tepatnya yang saya abaikan karena saya percaya, adalah pembangunan itu bisa dipisah begitu saja jika salah satu pihak memilih untuk menarik benang-benangnya. Keretakan tidak muncul dengan ledakan. Ia seperti air yang membeku dari tepi. Dimulai dengan komentar yang tampak sepele. "Kamu terlalu reaktif," katanya suatu malam di ruang makan. Menyentuh percikan air di piring saya seperti itu adalah kesalahan saya. Nanti ada kata-kata lebih tajam. Kritik tentang uang yang saya keluarkan untuk bahan yang menurutnya tidak perlu. Sindiran halus tentang teman saya Diane yang terlalu sering muncul di pesta kami. Pujian yang terlalu hangat pada seorang karyawan baru bernama Britney. Ramah, selalu tersenyum, membawa laporan pemasaran yang memikat Vincent sampai dahi saya berkerut. Diane, dia adalah teman lama, seseorang yang saya kenal sejak kuliah, dengan tawa yang renyah dan selera kopi yang aneh. Saya tidak pernah mengira dia akan menempatkan dirinya antara saya dan kepercayaan saya terhadap Vincent. Dan Britney, yang awalnya tampak seperti anak muda yang butuh kesempatan, lambat laun menjadi figur yang mengisi ruang-ruang yang saya tinggalkan untuk bekerja. Dia hadir di pesta-pesta, membawa tas belanja mahal yang diletakkan santai di foyer. Ia tertawa pada lelucon yang saya tidak mengerti. Lauren, ibu mertua, mulai menunjukkan panggilan yang cenderung memihak. Teleponnya lebih sering terdengar ketika dia butuh sesuatu dari Vincent, dan komentarnya tentang kebijaksanaan pria mulai merundung saya seperti kabut dingin. Ada perubahan pada akses juga. Kartu kredit saya yang dulu bisa digunakan untuk pembelian rumah tangga tiba-tiba dibatasi.
File online perusahaan dipindahkan ke server baru yang hanya bisa diakses oleh Vincent dan pengacaranya. Rekening bersama kami mendadak membutuhkan persetujuan dua pihak untuk transfer di atas angka tertentu, angka yang secara misterius dinaikkan. Ketika saya menanyakan, jawabannya selalu polos. Itu untuk efisiensi. Di luar, semua masih terlihat normal. Restoran, event klien, foto senyum. Di dalam, saya mulai melihat pola. Saya menemukan hal pertama secara tidak sengaja, sebuah email lama yang berujung pada lampiran transfer ke rekening yang namanya tidak saya kenal. Itu terasa seperti menemukan lubang kecil di perahu kita. Saat pertama kali saya menempelkan perbaikan kecil, airnya semakin deras. Saya mengikutinya. Transfer kecil menjadi serangkaian pembayaran yang semena-mena. Kemudian ada pembayaran hipotek pada properti di pinggiran kota yang tidak pernah kami tempati bersama. Satu persatu saya mengumpulkan bukti. Rekening bank, kontrak properti. Faktur dari vendor yang tidak pernah masuk ke laporan pajak yang kita laporkan bersama. Ada juga garis hutang yang panjang, hampir 1,9 juta dolar jika disatukan. Tersebar di beberapa nama dan akun yang pada pandangan pertama tidak berkaitan dengan bisnis utama kami. Angka itu membuat saya duduk dan menghitung ulang hal-hal yang saya anggap aman. Satu-satunya hal yang lebih mengejutkan daripada jumlahnya adalah kenyataan bahwa saya sendirian menemukannya. Saya bukan tipe yang akan langsung menuduh. Saya mengambil catatan, membuat salinan, dan berbicara dengan paman saya yang pensiunan akuntan. Dia memeriksa dokumen itu dengan mata yang malas tapi tegas, lalu mengangkat alisnya beberapa kali. Indikator universal bahwa sesuatu tidak beres. Kami membawa temuan itu kepada Nina, pengacara saya. Seorang wanita yang tajam, efisien, dan tak punya minat pada drama emosional. Kita tidak ingin langkah yang gegabah, katanya. Kita ingin langkah yang melindungi Tyler. Kita ingin sesuatu yang tidak bisa dicabut dalam sepintas lalu. Dia menyebut kata irrevocable trust, seperti sesuatu yang bisa menutup pintu rapat-rapat. Saya bertanya apa itu, dan dia menjelaskan singkat. Sebuah trust yang sekali diisi tidak bisa dibatalkan oleh pemberi lagi. Aset yang dipindahkan ke sana terlindung dari tuntutan tertentu dan dikelola untuk kepentingan penerima. Dalam hal ini Tyler. Penjelasan itu sederhana, tapi konsekuensinya berat. Ini bukan hanya tentang mengambil sesuatu dari meja. Ini tentang memastikan meja itu tidak rusak lagi jika ada orang yang mencoba mengangkatnya. Kami membuat perangkap yang bukan perangkap kriminal, sebuah struktur legal untuk memberi ruang aman bagi masa depan anak kami. Dana awal trust itu sebagian berasal dari warisan nenek saya, yang selama ini saya gunakan untuk renovasi dan pengeluaran rumah tangga. Sebagian lain ditata ulang dari beberapa rekening yang memang sudah saya pegang kendali administratifnya. Nilainya $520.000. Bukan angka yang membuat surat kabar keluar dalam headline, tetapi cukup untuk membayar pendidikan Tyler, memberi dia tempat bertahan jika hal-hal terburuk berubah, dan menutup beberapa pinjaman kecil yang saya rasa seharusnya tidak menjadi beban bagi dia. Saya tidak mau bantuan amal, saya ingin stabilitas. Sementara itu, saya tidak melakukan apapun yang tampak seperti konfrontasi besar. Saya memutuskan untuk pura-pura menyerah. Di mediasi nanti, saya akan tampak lelah menerima tawaran yang tampak adil untuk pihak yang meninggalkan rumah, menawarkan settlement kecil, angka simbolis $50.000 yang tampak seperti penyerahan. Maksudnya adalah membuat Vincent merasa menang, agar dia menandatangani dokumen yang pada pandangan pertama tampak mengalihkan aset, tetapi di dalamnya ada struktur yang menaruh liabilitas pada pihak yang menandatangani. Saya tidak akan menjabarkan detailnya di sini, bukan karena rahasia, melainkan karena ini bukan panduan. Yang penting adalah saya bekerja bersama Nina dan Paman untuk memastikan bahwa bila Vincent bersikap ceroboh dan menandatangani tanpa audit menyeluruh, konsekuensi finansial dari kelalaian itu tidak mengarah pada masa depan Tyler. Istilah lain yang muncul dalam persiapan kami adalah addendum liabilitat. Ini bukan mantra sihir, itu dokumen tambahan yang menjelaskan siapa bertanggung jawab atas utang tertentu. Dan waiver audit, pelepasan hak untuk audit, adalah ketika seseorang setuju tidak memeriksa kembali pembukuan tertentu sebelum menandatangani. Dalam kasus yang ceroboh, menandatangani waiver audit berarti menerima klaim yang disajikan tanpa pengecekan independen. Saya bukan penggemar kebodohan legal. Saya hanya memanfaatkan kecenderungan manusia untuk percaya pada apa yang terlihat di atas permukaan. Tidak ada dari itu yang saya lakukan sendirian. Diane, yang saya sebutkan tadi, adalah satu bagian yang paling pahit dari pengalaman ini. Ia awalnya membantu saya memeriksa pesan, mengumpulkan catatan kecil, dan memberi keterangan sebagai saksi ketika diperlukan. Tapi ia juga memiliki kecenderungan untuk memilih pihak yang terlihat lebih menguntungkan. Brittany, di sisi lain, adalah sosok yang licin. Ia membawa kebiasaan belanja yang mahal, tetapi juga memahami cara membuat angka terlihat bagus. Lauren kadang-kadang menelepon dan berkata, anak laki-laki harus diperlakukan adil, seolah-olah keadilan semata-mata sebuah kata yang bisa dipanggil seperti mantra. Selama 3 tahun itu, saya hidup seperti wanita di tepi panggung yang mengumpulkan bukti satu persatu.
Saya menyalin email pada malam hari, menyortir laporan bank di sela menyuapi Tyler makan malam, menyimpan foto invoice di folder aman. Saya membuat catatan kecil tentang jam kerja saya yang tidak dibayar, dokumen, janji temu, jam lembur menyiapkan laporan untuk investor. Semuanya rangkaian pekerjaan yang membuat perusahaan kami berjalan. Saya tahu, secara prinsip, nilai-nilai itu seharusnya muncul dalam pembagian aset. Tetapi prinsip tidak selalu bertemu kenyataan di meja negosiasi. Jadi saya membangun border yang tidak terlihat, trust, bukti, dan strategi yang bergantung pada satu hal yang tak ternilai, kesabaran. Kesabaran bagi saya bukan soal pasif menunggu. Itu persiapan tanpa beachhead, pengumpulan bukti sambil menunggu momen ketika kebebasan akan menjadi mungkin. Ada banyak malam ketika saya berdiri di dapur, menatap apron lama nenek saya yang digantung di belakang pintu, membayangkan jenis perempuan yang dia inginkan untuk cucunya. Nenek memberi saya bukan hanya uang untuk menutup kebutuhan kecil. Dia memberi saya nilai-nilai, kemandirian, kehormatan, dan kemampuan untuk menjaga warisan. Jadi ketika saya memindahkan sebagian dari warisan itu ke trust untuk Tyler, saya merasa seperti meneruskan sesuatu yang lebih besar dari kami berdua. Itu bukan sekadar uang, itu adalah janji. Tyler, di sisi lain, adalah pusat dari semua perhitungan ini, meski dia tahu sedikit tentang mekaniknya. Ia tahu ada ketegangan, ia tahu ibunya kadang menghilang di meja kerja sampai larut. Ia tahu ayahnya berubah dingin pada malam-malam tertentu. Di sekolah, ia mulai bertanya mengapa teman-temannya punya ayah ibu yang selalu bersama di acara. Kadang ia menatap saya dengan mata yang ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi bukanlah kegagalan dirinya. Saya harus menjaga ketenangan untuknya, lebih dari apapun. Pilihan-pilihan saya diarahkan pada memberi dia masa depan yang stabil, bukan membalas dendam spektakuler pada pria yang pernah membuatnya tidur di pangkuan. Di beberapa kesempatan saya hampir membuka semuanya. Rekening yang salah transfer, komentar yang salah di grup chat, tanda kecil yang jika diikuti akan mengarah pada konfrontasi. Namun Nina selalu mengingatkan saya, konfrontasi terlalu dini akan memunculkan alarm. Biarkan mereka membuat gerakan ceroboh, katanya. Dan pastikan kamu tidak terlihat seperti orang yang menekan tombolnya. Itu adalah nasihat yang saya dengar berulang kali. Di satu sisi saya kesal karena harus bersandiwara. Di sisi lain, berperan sebagai orang yang menyerah adalah taktik paling tenang yang pernah saya eksekusi. Malam-malam menjelang sidang mediasi itu seperti tumpukan kertas yang siap dirapihkan. Saya mengemas barang-barang kecil, memberi tas sekolah baru pada Tyler, memberinya pelukan lebih lama dari biasa. Ada momen lucu pula. Suatu pagi saya menemukan kucing tetangga masuk ke dapur saya dan tidur di atas laporan bank. Tyler tertawa dan seketika semua ketegangan mengendur. Kecil tapi nyata. Kami mencoba menjadikan rumah kami juga tempat aman di sela-sela badai yang datang. Di antara tumpukan dokumen itu, saya menyisakan satu kotak kecil. Dokumen nenek, salinan surat-surat, bukti transfer lama. Itu bukanlah harta yang akan membuat orang lain iri. Itu adalah bukti bahwa sesuatu pernah dimiliki dengan niat yang bersih, dan bahwa saya bersedia menanggung segala konsekuensi untuk menjaganya demi anak saya. Orang-orang di sekitar kami mulai merasakan gemuruh. Loren menelpon lebih sering, memberikan nasihat yang dibalut kepedulian. Kamu harus lebih lembut, katanya padaku suatu pagi, seolah-olah kelembutan adalah hal yang bisa menyelamatkan aset perusahaan. Diane mulai menjauh pada momen-momen tertentu, lalu muncul lagi sebagai saksi yang sangat mendukung. Britney mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian. Prada kecil di foyernya tidak lagi tampak sekokoh dulu. Vincent sendiri berubah menjadi versi yang ingin menang saja. Ia mengira jika dia mengambil semua barang, semua ini akan selesai. Ia tidak melihat bahwa mengambil kadang datang dengan label tag lama, bunga, biaya, hipotek, kewajiban yang tidak pernah diumumkan. Saya ingat berkata pada diri sendiri, berulang-ulang, bahwa mengambil semuanya tidak selalu berarti menerima sesuatu yang bersih. Ada satu malam di mana semuanya terasa nyaris tak terkendali. Saya duduk di meja dapur, lampu remang, mata lelah, ketika Harold mengirimkan email kepada kami, sekadar memperlihatkan posisi mereka, tuntutan segalanya, pembagian yang menurutnya adil. Saya menutup laptop, menarik napas panjang dan membayangkan ruang mediasi nanti seperti panggung teater. Vincent telah diberi naskahnya, saya punya naskah lain di kantong belakang. Saya tidak merasa superior, saya merasa praktis. Di kepala saya, setiap dokumen yang saya pegang adalah batu kecil yang ketika dilemparkan di kolam akan menciptakan riak yang mempengaruhi banyak orang, termasuk Vincent sendiri. Satu hal yang tak pernah saya bagikan banyak orang, ada saat ketika saya hampir ragu pada pilihan yang saya buat. Ketika kamu memilih jalan legalkan dan menyusun perisai untuk anakmu,
Kamu juga memutuskan untuk menanggung berat yang bukan hasil kerja langsungmu. Ada momen rawan ketika Tyler bertanya, "Apakah semua ini salah, Mah?" Dan saya harus tersenyum, mengatakan bahwa ibunya melakukan hal yang benar. Aku menatapnya, melihat jaketnya yang masih bau sabun, tahu bahwa percuma menjelaskan dokumen ke anak berusia 14. Jadi aku menjadikan ketenangan sebagai beban terbaik saya. Malam sebelum mediasi, Nina duduk di teras rumah saya, menimbang dokumen-dokumen yang sekarang menjadi sekutu kami. Dia menuturkan hal-hal secara klinis. Satu dokumen kecil yang memuat adendum bisa mengikat pihak yang menandatangani, tetapi hanya efektif jika pihak itu tidak membaca atau menolak haknya untuk melakukan audit. Lagi-lagi dia mengingatkan bahwa kami tidak mengharapkan keadilan instan di meja. Kami menunggu tindakan ceroboh dari pihak lawan. Ini bukan soal menipu, dia menegaskan. Ini soal memanfaatkan fakta bahwa banyak orang ingin menutup kasus secepat mungkin. Itu bukan kata-kata manis, tetapi itu adalah kenyataan. Saya menutup malam dengan menyusun daftar kecil barang-barang yang akan saya bawa ke mediasi. Kertas, salinan tras, salinan warisan nenek, penampilan yang lelah tapi tulus. Tyler meminta agar aku memakaikan sweater favoritnya. Ia ingin aku terlihat hangat di pagi itu. Saya mengikat rambut, meletakkan apron nenek di lemari, sebagai sesuatu yang memberi saya keberanian. Saya tidak tahu cara mempersiapkan hati untuk melihat Vincent menatap dokumen yang akan mengubah hidupnya. Saya tahu hanya satu hal yang pasti. Pertempuran ini bukan sekedar tentang apa yang ada di lembaran aset, tetapi tentang siapa yang bertanggung jawab ketika kertas-kertas itu ditandatangani tanpa teliti. Ketika pagi mediasi tiba, Vincent datang dengan mantel dan senyum yang tampak berisi kemenangan. Harold menatap saya seperti lawan yang sudah memastikan tanda akhir. Lauren duduk di bangku belakang, seperti hakim suami sendiri. Diane hadir pula, wajahnya datar, sambil sesekali melirik di arah saya. Brittany terlihat seperti malaikat yang tersesat, tas belanjanya lebih kecil dari biasanya. Saya duduk, menatap meja panjang, menyentuh kertas-kertas saya seperti doa. Di luar, dunia seolah tidak menyadari drama kecil kami. Orang berlalu di trotoar, pesawat sesekali membelah langit. Saya menarik napas, merasakan semua latihan 3 tahun itu mengalir ke ujung jariku. Sebelum pintu tertutup dan pertemuan dimulai, saya melihat Harold berbisik kepada Vincent. 5 kata itu yang sekarang kamu dengar di kepala saya lagi. Tanda tangan di sini, Vincent. Reaksi pada wajahnya adalah sesuatu yang pernah saya impikan. Bukan kegembiraan hebat, bukan histeria, tetapi kepucatan yang tulus, sebuah pencerahan bahwa ada sesuatu yang terlewat. Namun aku belum melihat hasilnya. Aku belum melihat dokumen itu dipegang. Aku hanya tahu bahwa 3 tahun kerja keras, kesabaran dan pengorbanan sedang menunggu untuk diuji di meja yang sama, di mana kami dulu menandatangani kontrak pertama dari perusahaan. Pintu ruang mediasi menutup, bunyinya seperti teater yang menutup selubung. Di luar sana, kehidupan kami akan terus berputar, menunggu apa yang akan keluar dari ruangan itu. Pintu ruang mediasi menutup dengan bunyi yang berat, hampir final. Di baliknya ada kertas-kertas yang selama 3 tahun itu saya susun seperti senjata yang rapi. Di luar ada kehidupan yang menunggu untuk terus berputar, seperti biasa. Dalam ruangan itu, lampu menggantung rendah, dan bau kopi pengadilan terasa campur aduk dengan keringat saraf. Vincent duduk paling dekat dengan Harold. Matanya masih samar-samar memancarkan kemenangan. Sampai ia membaca halaman kedua dari dokumen yang dihulurkan padanya. Dia memegang pena, jarinya menengok seperti ingin menandatangani, lalu berhenti. Apa ini? Suaranya sederhana, polos. Suaranya yang dulu sering memimpin rapat, kini terdengar kecil. Harold mengangkat bahu, cepat dan sedikit sinis. Form standar, Vince, perjanjian aset dan liabilitas. Kita akan tanda tangani di sana. Dia menunjuk bagian akhir dokumen dengan gerakan yang terlatih. Saya menatap, menahan napas. Ini momen di mana semua perhitungan saya diuji. Apakah mereka akan menandatangani tanpa melihat? Apakah mereka akan memilih kecepatan penyelesaian daripada verifikasi? Saya melihat mata Vincent, mencari sesuatu seperti keraguan. Ada kilasan, tetapi juga kelelahan yang membuatnya mudah diyakinkan. Nina duduk tegap di seberang, wajahnya ibarat batu yang tergerus oleh aritmatika ketelitian. Baca dulu, dia berkata, lebih kepada ritual daripada peringatan. Jangan tanda tangan jika kamu tidak paham. Mereka terdiam sejenak. Sekilas saya merasakan detik-detik 3 tahun itu. Malam ketika saya menyalin invoice di atas piring makan.
Percakapan telepon yang saya simpan sebagai rekaman emosional yang dingin. Semua itu berhenti sementara dalam satu nafas, satu goresan tinta. Vincent menandatangani. 4 goresan, 1 garis horizontal, lalu pena dilewatkan dengan gerakan yang memutuskan. Saya melihat warna pucat menyapu wajahnya saat ia menyadari atau mulai sadar apa yang baru saja ia setujui. Harold tersenyum lega. Lorraine bertepuk tangan kecil, setengah lega, setengah meyakinkan dirinya sendiri. Diane menatap ke bawah, bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu tapi menahan. Britney memegang tasnya dengan genggaman agak lebih erat, matanya mengikuti tinta yang menutup bagian akhir naskah. Kelihatan kecil, tetapi momen itu punya berat. Halaman terakhir berisi adendum liabilitas. Sebuah lampiran yang merinci bagaimana sebagian besar kewajiban terkait entitas tertentu akan dialihkan kepada pihak penerima aset yang menandatangani tanpa audit. Ada juga bagian waiver of audit yang menyatakan bahwa pihak yang menandatangani melepaskan haknya untuk meminta audit independen terhadap laporan keuangan tertentu sebelum eksekusi perjanjian. Dalam praktiknya itu berarti, jika kamu menandatangani tanpa memeriksa, kamu menerima klaim-klaim sebagaimana disajikan. Saya tidak menjerit, saya tidak menarik kemenangan. Saya hanya duduk dan mengamati sebuah proses yang, bagi banyak orang, tampak seperti kebetulan yang merugikan. Bagi saya, itu adalah konsekuensi logis dari kerja 3 tahun. Menunggu sampai kecenderungan seseorang untuk cepat menutup buku menjadi alat yang memungkinkan keadilan birokratis. Namun mediasi hanyalah pintu pertama. Harold percaya ia berhasil. Vincent pulang dengan dokumen yang ia kira adalah harta. Saya pulang dengan perasaan lega yang tenang dan dokumen yang memastikan masa depan Tyler. Harold dan Vincent tertawa singkat di restoran kecil setelahnya, minum sesuatu untuk merayakan penyelesaian. Saya membiarkan tawa mereka menjadi latar yang jauh. Ini bukan pesta saya. Beberapa minggu kemudian perkara itu berpindah ke pengadilan karena ada perselisihan mengenai beberapa detail interpretatif, bagian-bagian yang sengaja saya biarkan terbuka agar hukum yang sebenarnya bisa melakukan sisanya. Harold mengajukan keberatan, menuntut pembatalan adendum. Kami menjawab dengan dokumen yang solid, salinan transfer, bukti bahwa dokumen-dokumen itu ada dan bahwa penandatanganan terjadi. Pengadilan itu, kejadian spektakuler yang diharapkan Harold akan berlangsung cepat, malah mengeluarkan gejolak yang memantul sampai bisnis Vincent. Di ruang sidang, udara terasa berbeda. Dingin, bersalut monitor, ada kertas-kertas yang mengkilap dan mata yang menilai. Hakim Patricia Holden duduk seperti seorang wasit yang sudah lama menghadapi pengadilan yang mengulatkan ego. Ia membaca dokumen, menanyakan hal-hal yang menurutnya perlu. Harold berdiri dengan argumen yang tegas, menuduh bahwa perjanjian itu tidak adil, menuduh kelalaian administratif, bahwa kliennya, Vincent, telah ditipu oleh orang yang seharusnya menjadi partner, bahwa ia mengambil segalanya dengan tanda tangan yang ia tidak pahami. Saya menatap, menunggu. Ini bukan soal saya mencari pembalasan. Ini tentang mengamankan apa yang saya yakin benar. Tanggung jawab tidak boleh berpindah begitu saja dari tangan ke tangan tanpa bukti, dan akan ada efek untuk ketidaktelitian. Pernyataan Harold bergulir, namun ketika ia menyodorkan dokumen-dokumen pendukungnya, ada satu hal yang tidak mungkin ia hapus. Fakta bahwa transaksi-transaksi tertentu telah tercatat, dikonfirmasi oleh pihak ketiga, dan yang paling penting, tanggal penandatanganan sudah lewat. Ada momen lucu yang terjadi di depan hakim. Harold, yang selalu tampak tak tergoyahkan, kini menunjukkan retakan kecil di dunianya. Ia menatap nota hukum yang ia tulis sendiri, dan kemudian menatap Vincent, yang duduk dengan tangan menggenggam, wajahnya memucat dengan tatapan yang penuh penyesalan. Saya tahu Harold menyadari hal itu. Sebuah adendum yang mengalihkan liabilitas dan waiver audit tak bisa begitu saja dibatalkan hanya karena seseorang mengklaim salah paham jika proses legal menunjukkan kliennya sempat diberi kesempatan untuk meninjau dan menandatangani. Hakim Holden bertanya singkat, apakah ada indikasi pemaksaan? Adakah tanda bahwa penandatanganan itu tidak sukarela? Harold berjongkok pada argumen-argumennya, tapi jawabannya tegas, tidak ada bukti pemaksaan. Vincent ketika ditanya sendiri tidak mengklaim itu. Ia berkata dengan suara yang serak, saya pikir saya melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Kata-kata itu terdengar rapuh di ruang sidang, bukan pembelaan, hanya pengakuan. Keputusan tidak datang seketika, tetapi beberapa hari kemudian hakim menegaskan bahwa perjanjian itu berlaku. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian hukum, bahwa menandatangani dokumen tanpa audit independen mengikat pihak yang menandatangani pada klaim yang ada, selama klaim tersebut tak menunjukkan bukti pidana atau pemalsuan yang jelas. Dengan kata lain, jika mereka menerima persyaratan tanpa memeriksa, hukum biasanya menepati perintah itu.
Itu adalah titik balik dramatis. Vincent mendapat apa yang ia harapkan secara permukaan, aset yang tampak gemerlap, gedung kantor, akun bank, kontrak klien. Namun apa yang tak tampak adalah ratusan ribu dolar kewajiban, pinjaman atas proyek yang nihil, perjanjian vendor yang belum dibayar, hipotek pada properti yang tidak menghasilkan pendapatan. Ketika hukum berbicara, ia mengatakan, aset dan kewajiban berjalan bersama. Dalam hal ini, dia mengambil aset yang datang termaktub bersamaan dengan tagihan yang berat, akumulasi hutang yang pada totalnya mendekati angka 1,9 juta dolar. Penurunan tidak datang sebagai kehancuran semalam, ia datang perlahan namun tak terelakkan. Klien-klien yang selama ini memberi kontrak merasa ragu setelah berita sidang tersebar. Orang tidak ingin bekerja dengan perusahaan yang baru-baru ini melalui krisis hukum. Vendor-vendor yang diberi klaim pembayaran melihat ada dokumen hukum yang menyatakan bahwa mereka bisa menagih langsung pada pemilik baru aset tersebut. Kreditur mulai mengetuk dengan nada yang lebih tegas, menanyakan perincian pembayaran yang terlewat. Kas utuh yang terlihat di rekening perusahaan bukanlah uang bebas yang bisa diedarkan. Ia dibatasi oleh jaminan-jaminan dan covenant yang menempel, seperti perahu yang tertambat pada batu berat. Britney, yang dulu terlihat seperti simbol kemewahan baru, pergi pertama kali. Saya melihatnya suatu pagi keluar dari kantor dengan koper kecil dan telepon di telinga. Matanya merah, namun gerakannya menunjukkan ketegasan, sebuah pengakuan bahwa dia memilih bertahan dengan Citra, bukan dengan kapal yang bocor. Ia meninggalkan beberapa email yang tidak mungkin ia tarik kembali. Ucapan selamat, rasa terkejut, dan, yang paling pedih, beberapa komentar terkait dengan gaya hidupnya yang menuntut. Ketika berita tentang liabilitas keluar, teman-teman fans yang dulu memuji belanjaan Pradanya menghilang. Ada batasan antara menjadi bagian dari tim dan menjadi beban ketika neraca berubah menjadi kabut. Lauren, ibu mertua, menaruh dirinya di pojok yang paling memalukan. Ia pernah mengomentari keputusan-keputusan saya. Sekarang ia menatap semua itu dengan rasa malu. Pengaruhnya pada komunitas sosial kami menyusut karena banyak yang mulai menyadari bahwa nasihatnya kebanyakan memihak pada ambisi cepat alih-alih stabilitas jangka panjang. Diane, yang setengah membantu dan setengah mengkhianati, menemukan diri harus menjawab panggilan saksi yang tajam. Teman-teman lama yang semula memilih sisi yang paling menguntungkan mulai menjaga jarak. Kami kehilangan beberapa kenalan yang tidak ingin terseret. Sementara itu, bisnis mengalami penurunan produktivitas yang nyata. Proyek ditunda, investor bertanya, kreditur melayangkan tuntutan. Vincent, yang kini berdiri di tengah puing-puing yang dulunya terlihat seperti istana, mulai merasakan tekanan. Ia harus menutup properti yang tidak menghasilkan, menjual aset untuk menutupi bunga, dan pada akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa mengambil segala sesuatu juga berarti mengambil tanggung jawab yang berbuah menagih. Pada notasi buruk, beberapa vendor mengajukan kebangkrutan terhadap perusahaan. Pernyataan neraca menunjukkan bahwa aset cair yang terlihat sebenarnya terikat, tidak bisa diandalkan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Orang melihatnya sebagai pelajaran pahit tentang ilusi, memiliki dokumen tidak sama dengan memiliki keamanan. Selama proses itu, saya mengamati dari jauh, bukan dengan kemenangan kasar, tetapi dengan rasa puas yang tenang. Tyler melihat peristiwa-peristiwa ini dengan rasa ingin tahu yang matang di luar umurnya. Ia bertanya sedikit, kadang mencuri pandang pada peta surat kabar yang meluruskan gambar ayahnya, seolah memindahkan raut wajah. Saya menjaga cara bicara yang lembut, menjelaskan tanpa menajamkan, mengatakan bahwa kadang orang memilih jalan yang tampak penuh kemenangan, baru sadar bahwa kemenangan itu membawa ongkos besar. Hidup saya sendiri mulai membentuk kembali. Rumah yang dulu penuh dengan kontrak dan invoice, kini terasa lebih seperti tempat tinggal. Lebih sedikit kotak hitam, lebih banyak tanaman yang saya tanam sendiri. Saya membiarkan diri merasakan hal-hal kecil. Bau kopi pagi yang tidak lagi tercampur dengan urgensi rapat, tawa Tyler saat ia memasak telur orak dengan cara yang buruk, namun manis. Kain apron nenek yang kini bergantung di dapur, bukan sebagai simbol perlawanan, tetapi pemberi penghiburan. Ada kebanggaan lembut pada apa yang sudah saya selamatkan. Trust Tyler yang berisi $520.000 tetap aman, dipegang oleh pihak ketiga yang independen. Itu bukan warisan yang glamor, tapi itu cukup untuk membuka pintu pendidikan, memastikan bahwa Tyler tidak akan menjadi korban dari kegaduhan finansial yang dibawa oleh kontrak ayahnya. Rekonstruksi juga melibatkan keputusan sulit. Saya harus melepaskan kantor besar yang pernah menjadi tempat kami bekerja bersama. Beberapa furnitur dijual untuk menutup biaya hidup sementara. Saya mendaftar kursus desain interior yang selalu saya sukai sebagai hobi. Suatu hal yang selama bertahun-tahun saya tunda karena kesibukan kerja. Desain interior bagi saya menjadi cara untuk merapikan hal-hal fisik dan emosi, menata ruang yang benar-benar mencerminkan siapa saya, bukan citra yang dibuat untuk presentasi klien. Saya mengikuti kelas malam, membaca buku, dan membuat mood board. Langkah-langkah kecil itu memberi saya kembali rasa kontrol atas penghasilan saya sendiri.
Proyek pertama saya datang dari seorang klien yang sederhana, sebuah apartemen kecil milik teman lama. Mereka ingin mengubah ruang itu menjadi tempat yang hangat dan fungsional. Saya mengerjakannya malam demi malam, mengukur, memilih palet sage green yang pernah nenek suka, memasang rak untuk buku-buku Tyler, dan menata dapur sehingga terasa seperti rumah. Saat klien itu melihat hasil akhir, matanya berkaca-kaca. "Kamu membuat sesuatu dari kekosongan," ia bilang. Kata-kata itu memukul saya dengan cara yang lembut. Memulihkan diri bukan sekedar keuangan, itu membangun kembali kemampuan untuk membuat nilai dari hal-hal sederhana. Bukan berarti semuanya indah. Ada hari ketika surat tagihan datang, ketika pengacara lawan mengajukan banding, ketika komentar sarkastik teman lama menusuk. Ada malam ketika saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya melakukan hal yang benar? Apakah menunggu itu kejam pada diri sendiri? Apakah menyusun dokumen selama bertahun-tahun adil? Tapi setiap kali Tyler memeluk saya dengan tangan kecilnya yang kini tumbuh panjang, saya tahu jawabannya. Ini bukan soal memenangkan pertempuran secara dramatis. Ini soal memastikan anak kita punya masa depan. Masyarakat juga memutuskan sisi mereka. Beberapa tetangga menatap kami dengan simpatik, beberapa acuh tak acuh. Beberapa, terutama yang dulunya menyenangi status, menemukan alasan untuk menghindar. Tapi yang paling mengejutkan adalah dukungan dari orang yang tidak kami harapkan. Pemilik toko kopi di sudut yang dulu memberi kami diskon, 2 ibu dari sekolah Tyler yang mengirim makanan saat kami sibuk di pengadilan, bahkan beberapa mantan klien kecil yang mengatakan akan merekomendasikan jasa saya. Ketika bisnis Vincent runtuh sebagian, beberapa karyawan yang dulu terpinggir justru datang pada saya, menawarkan keterampilan mereka sebagai bentuk solidaritas. Tidak semua peristiwa harus diukur dalam kerugian. Ada nilai dalam jaringan manusia yang terjalin karena rasa hormat. Vincent sendiri menghadapi hari-hari yang berat. Reputasinya, yang dulu mengkilap seperti bros perunggu, ternoda oleh berita kewajiban dan tuntutan kreditor. Ia mencoba memperbaiki dengan berbicara pada seminar, menulis posting panjang di media sosial, menyatakan bahwa ia belajar banyak. Namun tidak ada banyak ruang untuk retorika ketika kas mengering. Ia mulai menjual properti, bernegosiasi perjanjian dengan kreditor yang lebih agresif, dan, paling menyakitkan bagi ego, mencari kerja di posisi yang tidak sepantasnya untuknya dulu. Saya mendengar kabar bahwa Britney muncul di acara lain, sukses membangun citra sendiri, melaju ke tempat yang tidak tergantung pada nama perusahaan. Lauren, yang dulu selalu memberi nasihat, akhirnya dipaksa menelan malu ketika banyak tetangga yang dulu ia kagumi, kini mengusap telapak tangan saat melewati rumahnya. Ada konsekuensi emosional yang tidak bisa diabaikan. Vincent dan saya, yang dulu pernah berbagi tawa dan rencana, sekarang berinteraksi dengan jarak yang diikat oleh kata-kata hukum. Kadang ia datang untuk melihat Tyler pada hari libur, kami mengatur jadwal yang aman dan sehat. Tyler, yang sudah dewasa dalam pengamatannya, memilih keseimbangan. Ia menyayanginya sebagai ayah, tapi ia tidak menormalisasi perilaku yang mematahkan rasa aman kami. Tyler berkembang, di sekolah, dalam hobinya, dan kini dalam rencana kuliah yang mulai terlihat nyata berkat trust itu. Saya belajar banyak tentang identitas diri setelah ini. Ada kebanggaan yang tenang karena dapat menjaga sesuatu yang lebih besar dari ego pribadi. Ada juga pemahaman lain, kerja tak terlihat yang saya lakukan bukan sekedar kebajikan domestik. Itu adalah keterampilan, manajemen proyek, pengawasan keuangan kecil, membangun hubungan yang bisa diuangkan dengan cara lain. Begitu saya mulai menawarkan jasa desain dan manajemen rumah untuk para klien, saya menemukan bahwa pasar menghargai hal-hal detail yang dulu saya anggap biasa. Kita tidak boleh lupa, cerita ini bukan tentang siapa menang dalam arti kejam, melainkan tentang bagaimana kerentanan dapat dimitigasi dengan akal sehat. Saya tidak merayakan kehancuran Vincent. Saya merayakan kenyataan bahwa tindakan hati-hati dan strategi legal yang sah dapat melindungi anak dari beban yang bukan tanggung jawabnya. Hukum memberi jalan ketika kita menggunakan instrumen yang sah untuk menjaga masa depan, bukan untuk membalas. Ada saga panjang yang mengikuti keputusan itu, gugat-menggugat kecil, banding yang ditolak, perundingan ulang dengan vendor. Di antara semuanya itu, saya kembali ke meja belajar saya untuk membaca buku tentang warna, pola, proporsi. Saya menemukan teman-teman baru di komunitas desain, klien yang menghargai cerita saya bukan sebagai headline sensasional, melainkan sebagai latar dari kemampuan profesional saya.
Proyek demi proyek, saya membangun reputasi yang berbeda. Bukan pendamping suami yang membiayai segala sesuatu, melainkan seorang profesional yang menawarkan nilai yang nyata dan bisa diperhitungkan. Suatu sore ketika Tyler sedang menata rak bukunya, ia menemukan apron nenek yang kusam, yang dulunya menjadi simbol ketegangan. Ia memakainya, menatap cermin, dan tertawa. "Kamu benar, Ma," katanya. "Ada sesuatu yang tenang tentang semua ini." Itu adalah pengakuan yang membuat saya memegang nafas lega. Pengakuan bahwa rumah kami sekarang aman dari klaim-klaim yang tidak adil, dan bahwa masa depan Tyler lebih mungkin. Pengakuan juga bahwa hidup kami tidak kembali ke keadaan semula, tetapi ke bentuk yang lebih jujur. Ketika saya menutup lembaran-lembaran hukum itu di laci, saya tidak merasakan keringanan kemenangan sempurna, melainkan sebuah rasa selesai yang tenang. Vincent telah mengambil segala sesuatu dari sisi penampakan, rumah, gedung, kontrak. Tetapi apa yang sebenarnya ia ambil adalah sesuatu yang rapuh, tanggung jawab yang menempel pada apa yang ia setujui tanpa menelaah, reputasi yang runtuh ketika hutang menagih, dan kesadaran bahwa superioritas yang dibangun di atas dokumen kosong rentan runtuh ketika orang mulai membaca catatan kaki. Pesan yang ingin saya tinggalkan bukan tentang keinginan untuk menghancurkan seseorang. Saya tidak ingin mendorong pembalasan. Saya ingin mengatakan bahwa kerja tak terlihat, mencatat, menjaga bukti, menggunakan alat-alat hukum yang tersedia dalam batas-batas yang sah, bisa menjadi perisai untuk mereka yang tidak diuntungkan oleh pembagian yang tidak fair. Saya ingin perempuan yang mendengarkan ini tahu bahwa menunggu dengan rencana bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan yang jauh lebih sabar dan berdampak. Beberapa orang mungkin bertanya, apakah saya menyesal? Ada bagian diri saya yang sedih karena hubungan yang hancur. Saya merindukan kebersamaan yang tulus, percakapan di meja sarapan yang dulu hangat. Tetapi saya tidak menyesal menjaga Tyler. Saya tidak menyesal membangun masa depan yang mampu menahan badai. Dan saya tidak menyesal menemukan bahwa saya bisa melakukan hal-hal yang saya kira saya tidak bisa. Mengubah hidup saya menjadi profesi, merawat rumah, menjadi model peran yang bukan berdasarkan pada status suami. Hari ini, saya menjalankan bisnis saya sendiri. Saya mengajar kelas desain interior bagi sekelompok kecil ibu yang ingin merapikan rumah mereka tanpa harus menghabiskan banyak uang. Saya beralih dari invoice perusahaan besar ke kontrak-kontrak kecil yang memberi saya fleksibilitas dan kontrol. Tyler masuk universitas dengan beasiswa parsial dan dukungan trust yang membuat biaya studinya terencana. Kami liburan kecil setiap musim panas. Kami tidak membutuhkan rumah besar untuk merasa kaya. Kaya dengan kebersamaan, literatur, dan ruang yang hangat. Vincent, ia membangun hidup lagi juga dengan cara yang berbeda. Ia bekerja keras, merawat luka reputasinya dengan tindakan, bukan retorika. Ada pengakuan samar dalam beberapa percakapan kami. Bukan permintaan maaf penuh, tetapi pengakuan bahwa kehidupan selalu lebih rumit daripada presentasi LinkedIn. Kita saling memberi ruang, seperti dua orang yang pernah berbagi jalan, lalu memilih jalur berbeda tanpa harus saling menghancurkan. Di akhir hari, ketika aku menutup lampu di studio kecilku, aku mengambil selembar apron nenek dari lemari, mencium baunya yang familiar, dan meletakkannya kembali. Itu bukan simbol pembalasan, itu simbol kontinuitas, nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Saya menaruh dokumen kelas di laci paling taman yang dipegang pihak ketiga. Bukan untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai penanda tanggung jawab yang saya lakukan untuk anak saya. Untuk semua yang mendengar dan mungkin berada di posisi yang serupa, tetaplah teliti. Belajarlah memandang dokumen dengan mata yang kritis. Namun jangan biarkan hidupmu dipenuhi oleh rencana balas dendam yang menghabiskan hari. Lindungi yang penting, anakmu, kesehatan mentalmu, dan kemampuanmu untuk mendapatkan penghidupan yang bermartabat. Ada cara untuk bertindak yang tidak melanggar hukum, tetapi menggunakan instrumen yang tersedia untuk menjaga yang perlu dijaga. Itu bukan taktik curang, itu seni bertahan dalam sistem yang seringkali memberi keuntungan kepada kaum yang berbicara paling keras. Cerita ini bukan sekedar tentang siapa yang mengambil segalanya dan apa yang sebenarnya diambil. Ini tentang bagaimana sebuah tindakan yang tampak seperti kemenangan bisa membawa beban besar dan bagaimana sebuah strategi yang tampak pasif bisa menyelamatkan masa depan seorang anak. Akhirnya, yang diambil Vincent adalah gambaran yang hampa dari kekayaan, dokumen, gedung, tanda tangan. Sementara yang saya simpan adalah sesuatu yang lebih nyata, ketenangan, keamanan, dan peluang untuk Tyler. Jika kisah ini menyentuhmu atau membuatmu berpikir ulang tentang apa arti mengambil segalanya, saya mengundangmu untuk menonton cerita lain yang berkaitan dengan pemulihan dan strategi hidup di playlist kami. Ada beberapa kisah yang mungkin membantu siapapun yang sedang menata sisa hidupnya. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan yang panjang ini. Semoga cerita kami memberi sedikit kelegaan dan sedikit keberanian untuk merencanakan dengan sabar.